Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah pengantar dasar matematika. Pada video ini, Ibu akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah kita, yaitu subbab pada bab logika implikasi mengenai notasi Lukasiewicz atau bracket pre-notation. Oke, sebagaimana namanya, kalian bisa ketahui bahwa notasi Lukasiewicz ini adalah salah satu bentuk penulisan notasi dalam penulisan kalimat ya, yang dia itu tidak menggunakan tanda kurung. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa dalam menuliskan ya kalimat di dalam logika formal kita menggunakan beberapa notasi ya. Notasi yang pertama yang kita ketahui yang secara umum adalah notasi yang ditunjukkan pada kolom yang kedua ini ya. Di mana disjungsi, konjungsi, negasi, implikasi, biimplikasi, tautologi dan kontradiksi memiliki notasinya masing-masing. Seperti ini. Nah, lalu kita juga dikenalkan dengan notasi yang lain, yaitu berupa notasi sederhana, yang mana penulisannya seperti ini. Jadi, untuk disjungsi pada notasi sederhana dituliskan dengan tanda seperti ini, ya, seperti tanda tambah, namun kita baca dengan atau ya. Lalu konjungsi dilambangkan dengan tanda seperti ini, dengan titik, kita bacanya dengan dan. Negasi, kita bacanya tetap dengan negasi, menulisnya bisa menggunakan tanda aksen. Lalu implikasi, di sini menggunakan tanda panah 1 ya. Bisa saja kita tuliskan, ini berdasarkan teorema, 21 teorema, itu bisa kita tuliskan dalam bentuk disjungsi menjadi negasi P atau Q. Lalu biimplikasi, kalau sebelumnya pada notasi umum dia berbentuk seperti ini, dua panah, ya, maka kalau dalam notasi sederhana kita bisa menuliskannya dengan sama dengan. Artinya kebalikannya, kalau kita ketemu ya lambang atau notasi sama dengan, maka itu sama artinya dia melambangkan untuk operasi diimplikasi. Nah, lalu untuk tautologi atau pernyataan yang dia itu bernilai benar, maka di dalam notasi sederhana dia diberi lambang notasi dengan 1 ya. Dan untuk kalimat yang dia itu nanti bernilai salah, kontradiksi, false, maka nanti akan dilambangkan dengan angka ya, angka 0. Oke, nah untuk notasi Lukasiewicz tadi yang harus kalian ingat modalnya adalah materi pada awal bab 3 itu sendiri, yaitu mengenai logika implikasi, yaitu mengenai daya ikat dan juga daya pemisah ya pada operasi kalimat atau operasi hitungan kalimat. Jadi mungkin Ibu ulang sedikit, untuk dan dia adalah operasi yang paling kuat gitu ya, daya ikatnya paling kuat. Lalu atau berarti dia lebih rendah ya daya ikatnya daripada si dan. Nah, terus urutan berikutnya yang paling rendah daya ikatnya adalah ini ya, implikasi dan juga biimplikasi. Jadi dua buah ini dia setara ya. Jadinya ditulisnya seperti ini. Nah, sebaliknya, kalau kita berbicara daya pemisahnya, maka yang paling kuat daya pemisahnya itu adalah yang ini, dimulai dari yang kanan, lalu yang ini, dan yang di sebelah sini yang paling rendah daya pemisahnya. Nah, jadi nanti perhatikan yang jadi patokan kita apa? Daya kuat, daya ikatnya kah? Ataukah daya pemisahnya? Kalau daya ikat tadi dia bergerak dari kiri ke kanan, dia akan semakin lemah ya. Lalu kalau daya pemisah ke sebelah kiri, dia akan semakin lemah. Oke, maaf. Nah, ya. Itu. Ya, kebalikannya lah pokoknya kalau dia punya daya ikat yang paling kuat, berarti dia daya pemisahnya adalah yang paling lemah, gitu. Nah, lalu untuk notasi tadi, Lukasiewicz yang akan kita bahas atau bracket pre-notation, konsep notasinya adalah seperti ini. Nah, sebelumnya, mungkin kalau sebelumnya kita belajar menuliskan notasi seperti ini ya. Lalu dengan menggunakan aturan tadi ya, daya ikat dan juga daya pemisah, kita bisa mengelompokkan ya kalimat-kalimat itu berdasarkan
daya ikatnya atau berdasarkan daya pemisahnya, seperti contoh ini. Nah, untuk notasi Lucas-Zwick dia nanti lebih sederhana, dia tidak menggunakan tanda-tanda kurung ini, atau disebut tadi bracket free ya, jadi bebas dari tanda kurung. Nah, konsepnya ya untuk kita mengubah pernyataan yang awalnya tulisannya seperti ini, yang awalnya banyak sekali tanda kurungnya, nah, menjadi notasi Lucas-Zwick itu adalah seperti ini, yaitu diawali dari tanda pemisah terkuat. Ya, jadi kata kuncinya adalah kita harus perhatikan dari operasi-operasi ini mana yang daya pemisahnya itu paling kuat. Nah, baru kalau kita sudah dapat yang mana yang paling kuat, baru kita bergerak ke pernyataan sebelah kiri. Nah, jadi kata kuncinya itu, kalau Ibu bisa ini kan, pertama lihat yang mana daya pisahnya yang paling kuat, lalu bergerak ke sebelah kiri. Gitu ya. Jadi pemisah terkuat lalu bergerak ke sebelah kiri. Nah, contohnya seperti apa? Nah, sebelum ke contoh, kita lihat dulu dasar dari penulisan notasi Lucas-Zwick ini. Nah, jadi kalau pada notasi umum, kita menuliskan disjungsi, ya, ini kita bacanya atau. Nah, maka pada notasi Lucas-Zwick, ya, disjungsi ini, dia dinamakan sebagai alternasi dan dilambangkan dengan huruf A kapital. Ya. Nah, sedangkan konjungsi pada notasi Lucas-Zwick juga namanya tetap konjungsi dan dia dilambangkan dengan huruf kapital K ya. Jadi ini huruf di depannya ya. Kalau kalian ingin mengingat. Lalu kondisional ini tentu akan melambangkan implikasi ya. Lambangnya adalah dengan huruf C kapital. Kemudian equivalent ya, atau kita pada notasi umum itu bacanya diimplikasi, maka dia dilambangkan dengan huruf E kapital ya. Dan negasi ya, tetap negasi namanya, dia dilambangkan dengan huruf N kapital ya pada notasi Lucas-Zwick. Nah, jadi modalnya yang pertama kalian hafal dulu ya perubahan lambang ini ya. Jadi memudahkan kalian untuk mengubah tadi dari notasi umum atau notasi sederhana ke notasi Lucas-Zwick. Oke, sekarang Ibu lanjutkan ya, karena tabel ini ada di buku kalian. Nah, cara menggunakannya seperti ini ya. Kita mulai dari contoh pernyataan yang sangat sederhana ya. Di sini ada pernyataan A, ada pernyataan B, di mana kedua pernyataan ini atau proposisi ini dihubungkan dengan operasi-operasi tertentu, operasi-operasi dasar yang telah kita pelajari ya. Yang pertama ini adalah operasi disjungsi ya, atau dibacanya ini A atau B. Nah, berdasarkan Lucas-Zwick tadi disjungsi dia dilambangkan dengan huruf A ya, atau dia dinamakan dengan alternasi. Berarti dia dilambangkan dengan A. Kita tuliskan dulu A di sini. Nah, kemudian kita perhatikan si alternasi ini dia menghubungkan pernyataan apa dengan apa. Nah, kita lihat bahwa pernyataan yang dihubungkannya adalah pernyataan A dan juga pernyataan B. Sehingga kita langsung saja tulis alternasi dari A, B. Begitu ya. Karena ingat, disjungsi itu adalah operasi biner, berarti nanti yang menggantung di ini ya, di huruf A ini di alternasi itu biasanya minimal akan ditempati oleh dua buah pernyataan. Tuh. Nah, cara yang sama berlaku juga untuk konjungsi ya. Tadi konjungsi berarti lambangnya K, kita tuliskan dulu K, kemudian K ini menghubungkan antara apa dan apa. Nah, yang dihubungkan adalah A dengan B. Nah, sehingga ditulis seperti ini. Begitu juga dengan ini ya, implikasi dalam notasi Lucas-Zwick dinamakan dengan kondisional. Berarti kita tuliskan C, lalu dia menghubungkan A dengan B. Lalu biimplikasi ya, pada notasi Lucas-Zwick namanya adalah equivalent ya, sehingga E dari A dengan B. Dan negasi ya, negasi A karena dia adalah tunggal, berarti tinggal kita tulis N, lalu kita tulis A. Bacanya adalah negasi A. Nah, ini contoh perubahan ya dari yang notasi awal atau notasi umum yang awal ke notasi Lucas-Zwick. Ini yang bentuk paling sederhana. Nah, sekarang kita coba bentuk yang agak lebih kompleks ya. Nah, dan selalu ingat konsep ini
Ya, kalau tadi cuma melibatkan satu operasi, kita coba dengan operasi yang lebih banyak, yaitu 2. Nah, maka konsep ini akan kita pakai, yaitu kita mulai dari tanda pemisah yang terkuat, lalu bergerak ke pernyataan di sebelah kiri. Nah, di buku kalian ada satu contoh ini ya. Kita punya pernyataan A dan B atau C. Nah, pertama-tama sebelum kita mengubah konotasi, kita harus analisis dulu mana yang daya pisahnya kuat, ya, yang paling kuat, ya, lalu yang mana yang di bawahnya gitu, levelnya yang di bawahnya. Nah, kita ketahui bahwa antara ini, antara atau dengan dan, itu yang paling kuat, daya pemisahnya itu adalah atau, ya. Nah, berarti si atau ini adalah memisahkan antara C yang di sebelah kanan ini dengan A dan B. Nah, sehingga kita bisa pertama-tama, supaya kalian tidak bingung, berilah dulu kurung. Jika misalnya pernyataan yang diberikan itu tidak ada kurungnya. Nah, maka beri dulu kurung. Seperti ini. Nah, ini tadi kan dari analisis daya pemisah yang paling kuat. Nah, apakah ada lagi yang bisa kita beri tanda kurung? Nah, sudah cukup ya. Karena ini sudah mewakili. Nah, kalau sudah tidak ada lagi ya pernyataan-pernyataan yang perlu kita berikan tanda kurung atau bracket, nah baru kita ubah notasi ini tadi ke notasi Lucasiewicz. Nah, pertama kita ini kan karena ini tadi daya pemisahnya yang paling kuat, berarti di yang pertama ini adalah alternasi ya. Di sini alternasi berarti yang muncul adalah huruf A dulu, alternasi. Nah, alternasi setelah tadi kita mulai dari pemisah terkuat, katanya bergerak ke sebelah kiri. Sebelah kiri dari notasi lambang alternasi itu adalah yang pernyataan ini ya. Nah, ternyata di dalam pernyataannya ada operasi. Berarti kita tuliskan dulu operasi yang ada di sini. Nah, operasi yang ada di sini adalah konjungsi. Berarti yang muncul adalah huruf K dulu. Pertanyaannya, konjungsinya ini menghubungkan antara apa dengan apa? Ternyata menghubungkan antara pernyataan A dengan pernyataan B. Sehingga setelah K kita tuliskan bahwa K itu dia menghubungkan antara pernyataan A dengan pernyataan B. Nah, kemudian apakah kita bisa ke kiri lagi? Sudah habis ya, artinya yang di sebelah kiri ini sudah selesai kita tuliskan, nah baru kita bergerak ke sebelah kanan. Nah, yang belum kita tuliskan itu hanyalah yang C. Di mana kita meletakkan C, kita letakkan dia di bawah. Ya, jadi yang di bawah ini yang kecil indeks ini untuk letak penulisan pernyataan, lalu yang huruf besar ini adalah untuk operasinya. Gitu. Nah, ini untuk nomor 1. Lalu nomor 2 pernyataannya ini. Nah, kebetulan pernyataannya ini sudah diberikan tanda kurung terlebih dahulu. Jadi kita tidak perlu memikirkan lagi gitu ya, dimana meletakkan tanda kurung. Jadi kita tinggal mengikuti apa yang diberikan pada soal. Nah, karena yang diberi tanda kurung adalah B atau C, berarti operasi yang daya pisahnya ya yang paling kuat itu adalah yang ini. Nah, berarti dimulai dengan dan ya di dalam notasi Lucasiewicz dan konjungsi dilambangkan dengan K, sehingga kita tulis K. Nah, setelah dari pemisah yang terkuat, dari pernyataan ke sebelah kiri. Di sebelah kiri tanda konjungsi itu ada pernyataan A, berarti setelah K ini kita tuliskan A. Ya. Nah, pertanyaannya A-nya ini dipasangkan dengan siapa? Baru kita pindah ke sebelah kanan. Ya, ternyata di sebelah kanan ada operasi alternasi ya atau. Maka kita tuliskan A. Nah, atau ini antara siapa? Antara B dengan C. Sehingga setelah A kita tuliskan pernyataan yang dihubungkan yaitu B dengan C. Nah, sehingga ini sudah notasi Lucasiewicz dari pernyataan ini. Oke, kemudian kita coba yang lebih kompleks. Nah, yang ini ya. Yang nomor 2 masih Ibu tampilkan konsep notasinya supaya kalian masih ingat. Nah, pertama kita analisis dulu apakah masih ada yang bisa kita berikan tanda kurung.
Ya, maka jawabannya pasti ya, yang khususnya yang di sebelah kiri ini masih bisa kita berikan tanda kurung ya pemisahnya. Nah, sehingga pertama kita beri dulu tanda kurung di sini. Kenapa di sini? Karena implikasi di sini yang paling kuat ya daya pisahnya. Ingat, ini daya pisahnya yang paling kuat. Jadi yang diberi tanda kurung yang di sebelah sini. Nah, lalu di dalam sini ada lagi pernyataan yang bisa kita berikan tanda kurung. Ya, ada yang mana? Apakah atau, apakah dan? Nah, kita beri tanda di sini. Kenapa? Karena atau itu dia lebih kuat daya pisahnya daripada dan, sehingga menjadi seperti ini. Nah, sudah tidak ada lagi yang bisa kita beri tanda kurung, baru kita ke notasi Lukasiewicz ya, dengan aturan ini tadi. Notasinya tadi yang kita supaya mudah, kalian bisa memberikan penomoran ya. Nah, tadi yang paling kuat daya pisahnya itu adalah ini. Nah, bisa kita tuliskan di sini tanda 1 ya, dari nomor 1. Berarti yang pertama diletakkan. Nah, 1 ini adalah kondisional. Ya, maka lambangnya adalah C. Setelah menentukan terkuat, bergerak ke sebelah kiri. Nah, di sebelah kirinya ada banyak operasi. Kita lihat mana operasi yang paling kuat daya pisahnya, maka yang ini ya. Kita nomori 2, maka kita tuliskan di sini adalah alternasi. Ya. Nah, alternasi dari siapa? Alternasi dari ini, operasi konjungsi. Nah, kita nomori 3, yaitu melambangkan konjungsi. Konjungsi dari apa? Dari A dan juga B. Nah, karena dari A dan B ya, jadi tulis A dan B, nih C-nya anggap nggak ada dulu ya. Nah, tadi kalau sampai sini kan harusnya sampai AB saja ya. Namun kita lihat bahwa pernyataan keseluruhan yang sebelah kiri yang besar ini itu ada C. Nah, maka C ini dia ikut diletakkan di sini. Nah, sehingga untuk yang pernyataan sebelah sini, sebelah kiri yang ini, itu dia jadi seperti ini penulisan dalam notasi Lukasiewicz-nya. Nah, maka yang di sebelah kiri sini sudah selesai. Kalau sudah selesai, maka baru kita ke sebelah kanan. Nah, sebelah kanan kita mulai dari yang ada operasinya. Di sini operasinya adalah kondisional lagi. Kita tuliskan kondisional karena dia yang keempat, operasi yang keempat. Beri dulu nomor 4 ya. Kondisional ini antara apa? Antara D dengan A. Sehingga ditulis seperti ini. Nah, sudah selesai ya. Semua huruf sudah ada di sini. Semua operasi juga sudah ada di dalam notasi. Artinya sudah selesai. Nah, kebalikannya juga sama. Nanti kita coba ya latihan bagaimana kalau dibalik dari Lukasiewicz ke sederhana. Nah, kita lanjut dulu ke berikutnya yang ini. Nah, ini ada tanda negasi ya. Jadi Ibu rasa perlu Ibu jelaskan. Tadi langsung saja tanpa Ibu jelaskan bagaimana cara mengurungnya. Yang jelas tadi tetap patokannya itu adalah daya pisah yang terkuat gitu aja ya, supaya kalian tidak bingung. Nah, ini sudah lengkap tanda kurungnya. Kita lihat yang paling kuat daya pisahnya itu adalah yang ini ya, nomor ini. Baru yang kedua, ingat selalu arahnya ke sebelah kiri, berarti yang nomor 2 ini ya. Lalu kalau kita lihat lagi operasi sebelah kiri, maka ini nomor 3 ya. Nah, sudah habis di sini baru ke sebelah kanan. Antara atau dengan dan ini yang paling kuat adalah yang dan. Kenapa? Karena ini sudah ada tanda kurung dari soalnya ya, kebetulan. Jadinya yang dipilih yang nomor 4. Ingat ini soal ya, yang baris pertama ini soal sudah ditentukan di soalnya ya. Nah, jadi kita ikuti soal. Ini baru yang di sini adalah yang nomor 5. Nah, berarti kita mulai satu adalah kondisional ya. Kondisional dari apa? Dari alternasi ya. Ini alternasi. Alternasi antara apa? Antara ini konjungsi. Konjungsi antara apa dengan apa? Antara negasi A. Nah, negasi A dengan B. Nah, jadi dia di sini naruhnya. Jadi tidak bisa ditaruhnya di ini ya. Jadi dia mengikuti urutan. Selesai sudah? Sudah belum ya. Masih negasi C belum diletakkan. Negasi C berarti kita tinggal tulis negasi C. Nah, sudah selesai yang di sebelah kiri sini.
Sudah selesai, baru kita ke sebelah kanan. Kita nomor 4, ini adalah konjungsi, berarti K. K antara apa? Antara di sebelah sini ada operasi lagi, berarti alternasi. Antara apa? Antara A dengan negasi B. Berarti negasi B sendiri. Nah, lalu ada yang belum? Yang belum adalah C. Nah, maka C ini dia ikut bergabung di sini. Nah, tapi ingat, karena negasi dia adalah operasi tunggal, artinya dia hanya berlaku untuk satu pernyataan. Maka kalau kalian ketemu pernyataan seperti ini, maka negasi ini hanya berlaku untuk pernyataan yang pertama ini, huruf yang pertama saja ya. Sedangkan huruf yang kedua ini dia tidak negasi, dia cuma ikut ini aja, ikut menggantung aja gitu ya, ikut aja dia ditaruh di situ gitu ya. Ingat, jadi negasi dia hanya berlaku untuk satu pernyataan, jadi hanya berlaku untuk satu huruf di depannya tepat ya, sedangkan ini dia ikut aja. Nah gitu, jadi ini adalah bentuk notasi lokasi wake dari pernyataan yang ini. Nah ini yang sudah mulai kompleks, sudah ada melibatkan negasi ya, jadi lebih banyak ini huruf-huruf yang keluar, operasinya lebih banyak. Nah, di sini Ibu menjelaskan yang tadi ya, yang terkait dengan negasi tadi yang hanya berlaku untuk satu huruf ya. Jadi di sini ada notasi lokasi wake 2 buah. Nah, ini 2 buah notasi ini ya memiliki 2 arti yang berbeda ya, yang harus kalian teliti, benar-benar teliti. Biasanya di sini Ibu lihat yang ada kekeliruannya. Jadi untuk yang pertama ini berarti operasi yang paling ini ya, di tengah-tengahnya lah gitu ya nulisnya, ini adalah alternasi ya, berarti ini kebalikannya ya. Jadi ini dari notasi lokasi wake ke notasi umum atau notasi sederhana. Berarti kalau alternasi itu adalah disjungsi ya kalau dalam notasi umum. Berarti pertama kita tulis dulu disjungsi. Ini A adalah disjungsi. Letakkan saja dia di tengah-tengah. Kenapa? Karena dia pasti menghubungkan antara 2 buah pernyataan di sebelah kiri dan juga pernyataan di sebelah kanan. Nah, siapa yang dia hubungkan? Yaitu negasi A ya. Jadi kita tulis seperti ini. Dengan siapa? Dengan negasi B. Pasti sebelah kanannya ya, karena disjungsi dia adalah operasi biner. Nah, kalau yang ini bagaimana? Ingat tadi kata Ibu, negasi hanya berlaku untuk satu huruf di depannya. Oke, belum ke situ, kita lihat paling depan adalah A, berarti operasi yang penghubungnya adalah alternasi. Itu tanda seperti ini. Atau, nah, antara siapa? Karena dia berlakunya satu, berarti antara negasi A dengan B saja. Ya, jadi B-nya tidak terkena negasi. Nah, berbeda kan ya? Nah, jadi kalian harus teliti di sini. Satu lagi misalnya antara ini dengan ini. Nah, ini antara K duluan dengan N duluan, dengan N-nya duluan, lalu K gitu ya. Nah, maka untuk yang pertama berarti operasi penghubung utamanya itu adalah K. K itu adalah konjungsi, berarti lambangnya yang ini ya, boleh pakai ini, boleh juga pakai tanda dan yang ini ya, yang seperti kawat itu. Dan nih antara siapa? Antara negasi A, ingat aturan di sini tadi, negasi A dengan B. Oke ya. Nah, kalau yang ini berarti siapa yang di depan? Nih, yang di depannya adalah negasi. Berarti negasi dulu ditulis. Nah, ingat, kalau negasi kalian menemukan pernyataan yang notasi lokasi negasinya ini di depan, maka notasinya ini biasanya akan panjang, akan berlaku untuk semua pernyataan yang ada di belakangnya. Nanti kalau panjang gitu ya, maka semuanya akan diberi negasi. Jadi negasinya segitu. Ya, karena kebetulan cuma 2 pernyataan. Nah, negasi dari, bacanya negasi dari apa? Dari operasi konjungsi. Kita tulis konjungsi antara apa? Antara A dan B. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini kalau dari notasi lokasi wake ke notasi umum atau notasi sederhana. Nah, jadi ini ya. Ini beberapa catatan terkait dengan pernyataan yang mengandung negasi yang biasanya agak membingungkan.
Nah, terakhir nanti ini kalian coba bagaimana notasi Lukasiewicz-nya dan kita diskusikan di kelas ya. Nah, mungkin menurut Ibu cukup di sini ya penjelasan Ibu pada video ini terkait dengan notasi Lukasiewicz. Lanjutnya kita lanjutkan diskusi di grup kuliah kita ya, kita lanjutkan pembahasan contoh-contoh yang lainnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.